Kuman berkunjung ke rumah teman. Halo teman Kuman, selamat malam. Ini adalah episode pertama dari Kuman berkunjung ke rumah teman. Oke, dan pada kesempatan malam hari ini aku berkunjung ke salah satu orang spesial yang ada di sampingku ini, yang boleh dibilang yang mengenalkanku pada kamera. Asik. Bener nggak? Bener. Ya, salah satu orang yang mengenalkanku pada kamera. Oke, kita sambut, tidak lain tidak bukan adalah Mas Wahyudi Nugroho. Wagyu. Sekarang lebih tepatnya Wagyu. Karena terkenalnya itu. Iya. Wagyu itu daging premium. Iya. Tapi jenengmu tetap Wahyudi Nugroho. Wahyudi. Bukan Wahyudi ya, Wahyudi. 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 Pemanggalan itu tidak dipermasalahkan itu. Karena Apa? Karena maknanya tapi Wahyudi itu Wahyudi itu bukan wong Jawa. Kalau wong Jawa itu Wahyudi. Paham nggak? penekanan. D sama D. Oh, iya. Adus karo adus. Wedi karo wedi. Wahyudi. Wahyudi Nugroho. Oke. D agak ke T. Oke, Mas Wahyudi Nugroho. Wahyudi. Iya. Kleru misalnya. Ya, lebih iki rada anu iki. Aku sering memanggil dia sekarang Babe karena kan kamu memproklamirkan ini tapi apa jenenge, bahwa anakmu memanggil kamu Babe. Itu idemu Sebenarnya bukan memproklamirkan, tapi awalnya dari aku punya anak. Iya. Aku punya anak, terus aku mengajari anakku, bukan mengajari, aku membiasakan anakku untuk memanggilku Babe. Ya. Gitu. Tapi kan waktu itu neng desa ini di kampung kita ini belum apa jenenge? Belum semenjamur itu panggilan itu toh. Nggak lazim lah. Nah, dan kamu kok memutuskan itu? Kemudian aku dipanggil Babe wae ngono iki. Sama orang-orang apa sama anakku? Sama anakmu. Oh, sama anakku. Karena Karena kan dari kamu membiasakan anakmu memanggil Babe, orang-orang jadi manggil kamu Babe, atau? iya, tapi kan itu uncontrol ya kan? Ya, yang tak rencanakan adalah anakmu kan? Iya, anak-anakku iya, karena aku tuh dari sebelum nikah, sebelum punya anak, lebih tepatnya, aku tuh merasa risih sama gini. Jadi aku tuh kan bukan siapa-siapa. Maksudnya aku bukan orang yang motor lewat. Nggak masalah. Ya. Aku tuh bukan orang yang kalau dibilang orang tuh misalkan kalau zaman dulu kalau misalkan orang tuh statusnya sosial. tuh status sosialnya tinggi itu biasanya dipanggilnya itu Romo, ya kan? Ya. Kalau orangnya itu statusnya aku cuma biasa saja mungkin Rama kan? Ya. Tengahnya bapak lah, tengahnya bapak gitu. Nah, aku tuh merasa aku tuh bukan punya status yang patut dihormati kayak gitu, tapi aku juga bukan status yang orang yang patut disepelekan. Nah, jadi aku kok merasa kok aku harus dipanggil, misalkan kayak teman-teman saya itu dia dipanggil ayah, itu kok menurutku ayah itu ayah itu dia punya bayanganku tuh kalau ayah tuh kerja kantoran, pergi pagi pulang sore, seperti itu setiap hari, itu baru layak dipanggil ayah bagiku. Ya. Nah, terus Berarti sesederhana itu, sesederhana. Mungkin bagiku nggak sederhana. Oh, karena berarti perlu pertimbangan yang. Iya, karena gini, karena kalau misalkan sebutan ayah itu mungkin dari candaan ya. Jadi candaan dulu tuh banyak candaan yang seperti ini. Ya kan ada anak kecil manggil orang tuanya itu ayah. Tapi dia itu pekerjaannya itu bukan yang kantoran misalkan. Atau kan yang sawah terus. Lah, ayahmu kemana? Oh, ayah Daud misalnya.
ayah macul kayak gitu kan jadi lucu kan. Iya. Karena panggilan ayah itu menurutku kok tidak bisa ditempatkan ke semua Ke semua kalangan, segmen. ya ke semua segmen. Jadi dan aku menempatkan diriku, wah aku tuh bukan orang yang spesial. Iya. Aku tuh bukan orang yang kerja kantoran atau seresmi itu gitu. Kenapa enggak Bapak? Nah, aku merasa kalau bapak itu Terlalu unik. terlalu Oh. bien. Oh, terlalu biaya. Tapi kan Terlalu terlalu apa sih? Terlalu sering digunakan orang. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, karena sekarang lebih banyak orang tuh manggil orang tuanya itu ayah. Lebih banyak ke situ. Dan aku merasa kalau bapak kok terlalu bien bagiku ya. Ini semua yang aku bicarakan ini bagiku ya. Maksudnya menurutku. Ya menurutku. betul. Jadi Dan belum enggak ada yang benar yang salah. Iya, Pokoknya jadi ini bisa jadi menurutmu salah kan. Nah, iya, gitu. iya. Jadi Pokoknya bukan maksud saya menyinggung. ya Ya, itu bagiku hakmu juga. ya kan? bagiku kalau sebutan ayah itu stratanya terlalu tinggi, sebutan bapak itu terlalu bien. Jadi aku nah ada satu lagi, saya dulu tuh di gereja di gerejaku yang dulu Hah? itu saya ada komsel, kelompok sel. Komunitas gitu ya. Ada. Bukan komunitas, kelompok sel. Jadi ada dibikin satu grup lebih kecil dari gereja untuk belajar bersama. Nah, pemimpin grupnya itu dia itu mau dikat dulu? Enggak apa. Oh, enggak. Santai weh. Pemimpin gerejanya itu, pemimpin kelompok selnya itu, dia itu juga panggilannya babe. Dan aku merasa kok jadi lebih deket ya, manggil babe itu lebih deket. Iya. Emang kadang gitu. Makanya aku memutuskan anakku dulu sempet ini juga diprotes juga sama mertua. Oh babe wong anu Betawi. Iya, Betawi. Karena aku pengen sama anakku tuh bro gitu loh. Iya. Jadi saya pengen panggilannya tuh seperti itu. Gitu sih. Oke. Wah iya. Aku lali belum memperkenalkan diri. Padahal ini episode perdana, tapi nggak masalah. Jadi teman-teman yang baru melihat ini adalah episode perdana dari series Kuman. Nah ini saya Andi yang nanti akan membawakan episode-episode yang lain dan video-video lain. Jadi tetap ikuti keseruannya nanti ya. Oke, nah lanjut lagi Bi. Ini aku sama Babi itu temen di kampung ya Bu. Kita enggak Bukan di kampung, di desa. di desa, kampung ya. Karena ternyata desa sama kampung tuh beda. Beda juga. Beda. Kita temen di desa. Desa ya. Satu desa sering ketemu nek pas acara-acara ning desa, terus ya sering main ke rumahnya Babi juga. Sering berkumpul-kumpul main. Ya pokoknya sering ketemu di desa terus Buat dosa bareng. Wah. Sepertinya aku yang sering. Dan saya yang mengetahuinya. Nah, kita sebenarnya ya Bu ya, apa punya bukan yang teman sepermainan ya secara usia. Bukan. Kita cukup Kamu lebih tua gitu. secara wajah atau secara wajah aku lebih tua. Kita terpaut usia yang cukup jauh, tapi pada waktu itu yang mempersatukan adalah dimulai dari gempa atau apa? Aku lali. Gempa itu kita sering ya karena rumah Babi sini buat apa sih, buat posko, jadi sering ngumpul-ngumpul di sini. Posko gempa ya? Posko gempa terus ya akhirnya sering. Oh dari itu ya? Kalau nggak salah karena sebelum itu kan kita nggak Interaksi. hampir jarang interaksi, paling Ya karena beda usia tadi. dan mengklamit paling ini tuh bisa langkung mengunung, tapi setelah itu ngobrol-ngobrol bareng, dolan, angkringan juga salah satu yang mempersatukan, sering dolan yang angkringan. Nah, terus titik baliknya yang benar-benar sering ketemunya adalah di kamera atau apa? Kamera. Waktu itu adalah kamera Canon apa sih? Canon 550. Wah, wes Ampun dulu ya. kondang pada waktu itu. Kok sopo-sopo pengen difoto, apa-apa pengen difoto, kabeh pengen difoto semuanya. Sendalnya di foto ya? Udah difoto, kunci difoto, estetik. Setelah kita lihat sekarang, aduh. Nah, sekarang apa kabar di kamera itu? Jadi kamera itu
kabarnya itu kamera itu saya kasih ke orang. Bukan Padahal- dibeli ya? Padahal itu ya Bi, apa? Sik ya Bi, sebelum tak ceritain. Itu kamera udah tak hack ya Bi. Betul? Tak hack sistemnya. Iya. Ya, tak hack sistemnya biar dia lebih kaya, biar dia bisa itu terus akhirnya tak berikan ke seseorang. Iya. Jadi ceritanya orang itu pengen banget kamera. Mm-mm. Terus tak kasih kamera itu. Wah, tapi ada yang menurutku agak lucu di sini. Jadi aku tuh ngasih kamera. Mm-mm. Kayak nek sama kayak misalkan kamu di jalan. Mm-mm. Terus ada orang yang standarnya isih buka, masih terbuka. Terus kamu, Mas, standarnya masih terbuka. Wah, setelah itu kamu tuh berasa hero kan. Nah, seperti itu rasanya. Jadi pengen cuma wah, aku pengen kamera. Ya wis tak naik gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya aku ngasih dia kamera itu, gitu kan. Iya, Ternyata dia itu nggak butuh-butuh amat kamera. Jadi aku nggak tahu. Berarti hero-mu nggak jadi- berguna amat. Jadi setelah aku ngasih kamera itu, Hah? beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, aku tuh lihat dia itu punya kamera sendiri yang dia beli sendiri. Nah, jadi aku rasa tuweweng gitu. Jadi aku masih merasa aku tuh hero kan. Hero, Ternyata berbagi. kamera aku tinggu. Kamera aku gak dipakai. Dan masa dijaluk meneh? Ya kan lucu. Padahal misalkan itu tak jual waktu itu, masih sekitar ya nek 3 juta 2 juta lah. Ya, Lah. ya, ya. Ya anggap aja nggak usah 3 juta, 2 juta. 2 juta aja. 2 juta itu Masih masuk ya? untuk kita makan-makan masih oke ya. toh. Masih kenyang pol. Gitu. Nah. Nah, tapi yo wis ra apa-apa, niatku ngasih kan. Oke. Menghibur diri. Ya. Gitu. Ya. Ya tak kasih orang. Ya, berarti Jadi aku punya 2 kamera dulu nih. Maksudnya aku beli kamera. Using Canon itu toh? Bukan. Aku kan punya Canon. Canon, oh. Terus akhirnya aku beli Sony. Oh iya, Terus iya, aku iya. beli GoPro. Oh iya. Nah, terus kamera itu kasih orang. Set gitu. Iya, 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 iya. Berarti Jadi bukan aku ngasih terus aku vakum nggak punya enggak. Berarti waktu itu bos apa Bu yang kita hasilkan dari kamera itu? Tidak ada. Ya video-video di pinggir kali. Video lip sync ya. lip sync. Oh iya, anu apa sih ini video pertama yang kita buat kan itu. Aku lip sync itu ya. Iya. Itu bener-bener. Itu peralihan anu ya, Bu. Ya? Bikin video lip sync itu peralihan dari kita yang sering kita motret terus akhirnya ada video gitu. Iya. Dan ternyata kamera Canon D550 itu mumpuni untuk membuat video tuh. Nah, karena kita sebelumnya pikir yuk Pada kelasnya ya? Pada zamannya. pada zamannya itu ya minggu Iya. krak gitu dan waktu itu ya bener-bener kamera belum semenjamur itu ya, Bu. Iya, benar. Kamera DSLR. Enggak semua orang punya kamera sepunya sekarang. iya, iya. Sekarang. Tapi menurutku sebenarnya bukan yang tidak menghasilkan apa-apa, malah banyak kenangan di situ. Banyak yang kita hasilkan di situ. Cerita-cerita. Termasuk prewedding aku nikah juga dari kamera itu, bener ya? Iya, betul. Aku Ya itu. Terus jadi menurutku lebih tepatnya aku tuh menyadari bahwa ternyata kamu tuh orang yang apapun yang aku minta tolong, kamu tuh selalu ada. Ya waktu itu. Sekarang, Iya kan? Iya. Jadi misalkan, wah aku barang saya simpel wae. Wah, aku butuh ngomong karo wong nang omah. Tapi aku ra ono HP nang Media. omah misalnya. Ra ono HP nang omah. Lah aku telepon kowe tak kon ngomongi wong wae. Iya. Sesimpel itu misalnya. Iya. Seperti itu. Sampai hal-hal yang macam-macam sampai aku nikah kan orang yang paling ribut kan kamu. Ya, lumayan lah waktu itu. Gitu. Lumayan. Terus kamera itu menurutku itu jembatan sih. Jembatan bagiku Untuk menjadi seperti ke sekarang ini ya. Karena Gitu. sekarang hidupmu beberapa puluh persen dari dunia Iya. fotografi dan Bener. pervideografi, perkameraan lah. Iya. Pokoknya. Nah, Hampir 100%. hampir 100%. dari itu. Dan iya. Oh, dulu juga ada cerita kita itu mengagumi seorang videografer. Sampai kita datang ke tempatnya. Iya, Tapi ternyata orangnya tuh sombongnya luar biasa. betul. Sampai kita kecewa dari itu. Ya, itu ya kita lagi jajak-jajak ya waktu itu, maksudnya lagi iso-iso
sok-sokan iso kamera, sok-sokan iso video. Waktu itu ya Neng kono malah diajari hal yang menurut saya kok lucu. Mungkin dia terlalu banyak terlalu banyak nonton Sinetron. film Shaolin. Enggak, Iya. Shaolin kan seperti itu. Oh iya. Jadi kalau kita mau belajar Hal besar. kita harus belajar dari hal kecil dulu, kayak kebersihan. Nyuci Jadi piring. magang di sana tuh suruh nyapu, Cuci nyuci piring. piring. Karena nanti kalau piringnya itu ada yang kotor kamu nggak lihat, itu berarti kamu nggak bisa lihat apa yang ada di dalam lensamu. Wah. Iya, pernah kelingan. Nah, ingat nggak Bi, waktu itu kamu beli itu harganya berapa? Si Canon D550. Canon D550. Bukan. Oh, Canon 550. Kalau Canon tuh D-nya di belakang. Oh, Kalau iya. Nikon D Oh di iya. depan. Oh. Berapa Bi? Enggak ingat. Di pameran kamu itu atau kelingan apa? Iya, tapi harganya saya lupa. Oh iya. Lupa. Soalnya harga itu sekarang buat apa sih harga dibeli-belikan? Like kredit nanti Oleh kredit itu. Oke, dari kamera kita membuat sering foto-foto bareng. Oh, kita pernah jalan buku tahunan. Iya, pernah bikin. Dari buku kamera tahunan. itu juga bukan ya? Dari kamera itu, the one and only kamera. Kamera itu menghasilkan beberapa alat waktu itu ya. Beberapa Iya, alat benar. pendukung Iya. dari hasil buku tahunan itu. Cuma akhirnya waktu itu aku memberhentikan diriku itu karena Nah, itu ya masa-masa itu, wah aku tak cerita ya. iya. Masa-masa itu sebenarnya aku kecewa berat. Iya. Kecewa berat karena kita tuh sebenarnya sudah mau jalan gini kan. Iya. Nah, jadi gini, saya tuh kalau sudah kerja bareng, Hah? kok yang ini lepas, Iya. aku jadi patah hati. Iya. Nah, patah hatinya itu mempengaruhi kerjaanku. Berefek ke semuanya. Berefek ke semuanya. Nah, akhirnya dari sini lanjut lagi kan. Gitu. Iya, itu Nah, aku merasa ini juga sih. Aku merasa itu salahku juga waktu itu. Tapi kan bukan. Iya, tapi karena kan aku ada faktor yang lain yang membuatku harus itu toh. Ya, tapi kamu yang tak mengerti. pikir ternyata kalau aku jalan terus di situ, aku malah nggak bisa sampai sekarang. Ya, kalau dipikir-pikir juga kalau dipikir-pikir ke sejauh itu ya, tapi kan kita mikirnya pas waktu itu Iya. aku mikirnya juga, wah ini aku di sini Iya. berperan ibaratnya aku mengingkari. Tapi itu nggak lama. Oh, Itu nggak lama waktu iya. itu karena memang ternyata itu tahun berapa ya? 2014 atau 15 ya. 14-15. Nah, dari situ 2015 itu aku udah terjun ke dunia satunya yang aku tekuni sampai sekarang. TO, Event Event Organizer. Organizer. Nah, oke. Sekarang Babi EU ini, oh iya, kelupaan tuh, ini karena masih episode perdana, mohon maaf ya teman-teman, agak kualik-kualik ya. Wah, ini dari namamu yang Wahyudi Nugroho tadi. Wahyudi Nugroho tadi. Ya. Kamu waktu itu ngetrennya adalah sebelum dipanggil Babi. Itu Wahyudi Nugroho. Ya, jadi itu hanya panggilan di desa saja. Di desa saja. Sama panggilan di sedulur-sedulur. Itu Keluarga malah? Keluarga. Jadi keluarga jauh, keluarga dekat itu manggilnya EU. Sama semua orang yang kenal aku di gereja atau di rumah, yang penting di daerah aku lahir lah, itu manggilnya EU. Nek tak takok ke saka wong tuaku. Kalau aku tanya sama orang tuaku, Kecil berarti. kecil, bener-bener dari kecil, dari belum sekolah itu panggilannya EU. Nah, kalau aku tanya sama orang tuaku itu ternyata EU itu dari kata, aku tuh dulu dipanggil Tole Wahyu. Tole itu sebutan anak laki-laki, panggilan anak laki-laki di Jawa. Itu Tole. Nah, Tole Wahyu namaku sebenarnya. Jadi Tole Wahyu gitu kan. Nah, terus selalu dipanggil kayak gitu, makanya aku ditanyain, kamu namanya siapa? Aku nggak bisa nyebut Tole Wahyu, itu nggak bisa. Bisanya cuma EU. Iya. Namanya EU. Nah, makanya namaku jadi
EU. Oh. Nah, dari EU itu ternyata nama EU itu Melekat. melekat sampai dewasa, dan nggak ada yang misalkan nih orang namanya Eko pasti dipanggil Kodok, ya kan? Dan itu Default. maksudnya semua orang yang nama Eko dipanggil Kodok, selalu seperti itu. Iya. Kalau enggak yang namanya Dian itu pasti dipanggil Teplok. Itu iya. pasti kayak gitu. Iya, Tapi iya. nama EU itu nggak pernah ada. Iya. Dan ternyata itu spesial, kata Gimana? temenku tuh, wah, namamu kok spesial, nggak pernah ada yang namanya itu, kayak gitulah. Gitu, namanya dari situ. berasal dari situ. Ya, babi EU gitu ya. Nah, akhirnya namanya sekarang Babe EU. Nah, kalau Babe EU itu dari anakku. Ya. Karena Iya. anakku tuh manggilku Babe EU. Karena babi itu pokoknya dari Gis lah mulai. Terus menjalar di kampung-kampung kita, di desa kita itu beberapa juga memanggil bapaknya babi gitu. Bapaknya Babe. Banyak memanggil orang tuanya babi. Ada beberapa, piye lan jelas kayak gitu. Ada beberapa teman seusiamu sing aku dipanggil babi ini loh. Ada kan beberapa. Maksudnya saya nggak paham. Wah. Kan kamu dipanggil babi. Nah, terus kan menjalar panggilan-panggilan babi itu loh. Oke. Jadi anaknya manggil bapaknya babi ini loh tadi ini. Di desa kita itu kan jadi bermunculan panggilan babi. Oh, anak-anak lain. Iya, anak-anak lain terus memanggil bapaknya itu babi gitu loh. Iya, beberapa. Iya, bener. Bermunculan dari boleh dibilang kamu awal mulanya lah. Iya, benar. Jadi ada beberapa anak yang memanggil Bapaknya babi gitu kan? juga gitu kan. Setelah aku gitu. Iya, Nek, kamu dipanggil Binar apa tuh? Papa. Oh, Papa. Karena- Wah, ini terlebih tinggi. Berarti tidak hanya kantoran ini. Jadi, kantoran tapi le turu ya di kantor ya. Tidak. Iki ping tekne faktor jarang tinggu wae. Ra ono ning desa-desa sing nganggo. Oke. Coba nek kuwi Berarti motivasi kisah tempatnya Mercy toh. Karena apa-apa panggilnya. kuwi motivasiku meng bener-bener ning desaku jarang ono sing nganggo. Wis tak nggo wae lah. Makanya. Dan itu ternyata jadi tak ceritani kenapa anakku manggil aku papa juga. Ini sessionku loh, sesiku loh. Masalah iki dolan ngopo kan kuman berkunjung ke rumah teman ya wis obrol. oke. Aku cerita ora masalah. Nah, ternyata di Ini aku rata kon loh. ora masalah tak ceritani wae ya toh. Orang juga pengen tahu tentang aku. Nah, ternyata di silsilah bukan silsilah di sejarahnya keluargane istriku itu kan istriku 3 bersaudara. Oke. Anak yang pertama itu panggilan orang tuanya papi mami. Oh. Terus kakak yang kedua itu panggilannya ayah bunda. Nah, yang ketiga ini aku ini. Bentar. Yang kedua Ayah bunda. kantoran. Ya. Itu papi mami, ini papa mama. Berarti wis beda nang kampung, beda nang keluarga juga. Iya. Itu ya sesederhana itu. Oke, sekarang Babe ini apa? Di event organizer. Iya. Ya. Ini pertanyaan yang jika tak tanyakan tahun lalu atau 2 tahun lalu kamu mesti tersinggung. Apa ya? Sibuk apa ya? Karena tidak dipungkiri teman-teman, 2 tahun berapa ya? Pokoknya selama pandemi itu Babe macet total. Jadi kan Sebenarnya salah. salah. Pada Nggak total pandemi, ya? pada pandemi itu iya macet total. Cuma pertanyaan itu tidak membuatku tersinggung. Wah, masa? Sama sekali. Karena Secara keguyon? geguyon pun aku maksudnya entah itu serius apa geguyon, Heeh. aku tidak tersinggung sama sekali. Eh, Aku jadi gini. Wah, ini cerita orang panjang ya. nggak masalah. Aku Durasi panjang. tersinggungnya itu saat kalau ditanya seperti itu, tersinggungku itu saat setelah aku kuliah. Oh. Nah, itu bener-bener aku tersinggung kalau ditanya Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Karena masalahnya, jadi gini, kalau orang-orang berpikir setelah kuliah itu adalah awal dari segalanya, wah itu bukan. Kalau berpikir itu adalah awal dari kesuksesan, salah besar. Betul. Itu awal dari kebusukan. Nah, setelah kuliah, Iya. aku tuh nganggur.
Dan bertahan sampai beberapa lama ya, Bi? Lumayan lama, dan itu tuh jadi dulu itu ada Friendster, tahu ya? Friendster tahu. Tahu. Setelah Friendster ada Facebook. Wah, iya, Ya kan? betul, betul. Nah, Facebook itu lumayan jauh melebihi Friendster. Popularitasnya. Iya, popularitasnya ada. Semua pakai itu, Ya. termasuk aku. Heeh. Nah, setelah kuliah, teman-temanku tuh ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru. Wah, semuanya itu penglihatanku sukses. Ya. Ya, dari penglihatanku itu wah, pegawai bank itu aku melihat tuh. Wah. Ya tadi yang saya bilang Ya. berangkat pagi, Pulang pulang sore. Wah. Aku jadi apa? Ya kan gitu. Nah, pada saat itu sampai sejauh itu loh aku mikirnya tuh sampai aku resign dari Facebook. Dalam tanda petik. Iya. Aku meninggalkan Facebook. Betul. Sama sekali aku mau meninggalkan Dan Facebook. sampai sekarang ya, Bi? Sampai sekarang. Ya, kemarin cuma sedikit sempat Ya. menyentuh lagi, cuma Ya. karena ada keperluan aja. Sampai sekarang itu meninggalkan Facebook karena awalnya adalah aku tidak tahan melihat kesuksesan teman-temanku. Lucu ya ini? Ya, semacam julid tapi ya gimana tetap manusiawi ya, Bi ya. Ya, manusiawi. Karena yang lain sukses kok aku belum sukses. Ya. Belum ya sebutannya. Itu aku merasa kok arep besar hati neng kok ya ora iso ya. Akhirnya aku meninggalkan Facebook itu. Meninggalkan Facebook itu hanya untuk itu. Nah, seiring aku berusaha mencapai kesuksesan, sama aku bandinganku paling tidak aku sama dengan teman-temanku tadi. Ya, Itu masuklah ada Instagram. Nah, di Instagram itu aku mulai suka karena tidak ada teman-teman yang dulu. Ya kan? Nah, di situ aku mulai new life gitu ya, Bi. apa? New life, hidup baru. Oh iya, hidup baru lagi. Terus ternyata sudah mulai bekerja, sudah mulai kenceng kerjaan, sudah mulai macam-macam. Ternyata aku lupa dengan masalah, bukan masalah. Aku lupa dengan keminderanku dulu. Keminderanku dulu terhadap teman-temanku itu, sampai akhirnya ada reuni juga. Aku sampai mikir, oh iya ya, ternyata aku dulu tuh sampai malu ke teman-temanku karena yang lain tuh bagiku sukses gitu loh. Gitu sih. Nah, tadi kok bisa ngomongin soal itu? Oh, soal tadi ya? Tanya itu tadi. Apa coba? Ketika ditanya sibuk tersinggung. Iya, itu. Nah, sebenarnya nggak tersinggung itu. Karena waktu pandemi sebenarnya aku udah punya pekerjaan, hanya tertunda saja. Iya. Itu. Tapi kalau yang waktu guyonane wah tersinggung gitu. Ya, guyonane. tapi sebenarnya tidak. Iya. Gitu. Sik, Bi. Ya. Kita stop dulu sebentar. Oke. Kita cek kamera kita. Oke. Nasib apa jenenge videografer tunggal yang ini. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka sama video ini, dislike kalau kalian tidak suka, komen juga agar aku lebih semangat dan lebih baik lagi pada video selanjutnya. Terima kasih temanku man. Wah, oke, Bi. Ternyata apa jenenge? Setting kameranya masih aman. Kita lanjut lagi ya. Tadi pertanyaannya belum kejawab deh. Sibuk apa sekarang ini? Sibuk apa ya? Event? Iya, masih di event itu. Terus paling deket tanggal 2. Ya, karena kamu menyebutkan tanggal, besok tayangnya kita belum tahu tanggal berapa. Ya intinya Ya. gini aja, tak ralat. Paling deket seminggu lagi. Wah. Lah tayang kapan, enggak masalah tuh? Nggak masalah. Kan seminggu lagi. Oke. Berarti masih di per event organizeran. Sering ngancani wong dolan ya berarti. Yo. Sekarang Cek, tak konten cekan sih. Nah, neng dunia event organizer ini sih, apa jenenge? Menjadi apa? Goalsmu sekarang belum sih? Ini pekerjaan yang menjadi goalsmu belum sih?
Terus bariki aku arep takon cita-citamu di SD apa? Wah. Kan ya, ngono terus bali neh. Lah kan anu. Itu berata amatiran. Gini, nek goal itu nanti nek aku bilang nggak goal, aku bersyukur nggak sih sebenarnya? Nah, itu sebenarnya anu, Be. Iki rada anu random nah ya iki pokoknya YouTube ini apa alur ceritanya random. Karena ini aku sih Oke. karena aku sering bingung juga gitu. Apakah kamu puas dengan apa yang kamu terima sekarang? Lah nek aku puas berarti sesuk aku ngene-ngene gitu atau tapi nek ora puas aku ora bersyukur. Iki pertanyaan yang menjebak iki ketika apa ya? Tes psikologi ra sih ngono kuwi. Mungkin ya. jadi Ya. nek pertanyaan tadi itu sebenarnya kalau pengen punya duit banyak pastilah ya. Ya. Semua orang pengen punya duit banyak. Nah, kalau pekerjaanku bukan pekerjaan, aku tuh punya cita-cita pekerjaan tuh yang sepele. Jadi aku sama istriku itu tapi itu bukan pekerjaan pokok ya. Aku pengen punya pekerjaan sampingan itu. Aku sama istriku jual warung tenda Lamongan pecel lele. Pecel lele. Nah, seperti itu. Tapi itu pekerjaan sampingan. Iya. Jadi ada pekerjaan utama. ada pekerjaan utama dan itu sudah Settle gitu ya? Sudah settle banget. Terus aku pengen sibuk bikin warung pecel lele. Payu ra payu ning aku nang kono kuwi. Gitu. Iya. Di situ. Berarti anu ya, Bi, tipikal kamu itu anu ya, apa jenenge? Seneng sing pekerjaan fluktuatif ya. Sing Oleh oke gitu, tapi sing bergelombang maksudnya ora sing bukan. ora sing Aku pengen iki oleh duitnya oke neng bendino. Wah, iki anu iki tuntutannya rada apa ketika kamu mohon sama Tuhan, aduh kok tuntutanmu koyo ngene maksudnya. Ya pengen. Ora pengen sih kan kuwi. Ya pengen Ya, sih, pengen tapi toh kan lah, tapi aku kan juga. anu lah, ya Tuhan menyuruh kita untuk bekerja juga toh. Nah, aku bekerja. Iya. Ning sing akeh duite ter bendino. Iya. Ning lah mau kerja Pak likur jam full ngono. Ora masalah. Turu se. Wah. Ya, berarti masih ada sesuatu yang ingin tok gapai besok. Oh pasti karena target itu saya bikin terus tuh. Ya. Tak bikin terus supaya Lebih jalan tertantang. terus kehidupan ini. Tertantang. Iya. Tertantangnya sebenarnya nggak seneng ya tertantang. Wah. Ada target-target lagi. Oh, iya ada. Nek tertantang koyo kepeksa banget. Iya. Berarti apa ya? Ya kuwi mau oleh oke ning bendino. Ya. Dapat banyak tapi tiap hari ya. Erot angel lah ya, tapi bukan tidak mungkin ya, Bu, segala sesuatunya. Oh iya pastilah. Ya, jadi tapi wes anu, Bu, wes apa jadi? Wes ada langkah ke situ. Maksudnya wes ada mencoba langkah konkret ke situ udah. Pomeng masih angan-angan aja. Ini kan saya itu sebenarnya saat ini itu terlena sama pekerjaanku yang sekarang kan. Jadi pekerjaanku yang sekarang itu di IO itu aku tuh nggak kerja setiap hari. Tapi kan penghasilanku itu Boom. bisa untuk cukup lah, bisa untuk cukup Beberapa. bulan. Ya segitulah. Itu jadi terlalu santai. Apa maksudnya? Aku takutnya malah aku terlena di sini, terus Melupakan bukan. mandek gitu loh. Ya. Wah, asam lambung naik. Gitu. Oh, okay. Tapi nggak menjawab pertanyaan ya. Teh. Sekarang mulai bergerak untuk mengarah. mengarah. Terus tadi seperti yang tak ceritakan tadi, flashback, Bi. Flashback. Flashback lagi. Oke.
Dulu ketika kamu kecil ditanya cita-cita apa? Aku pengen jadi dokter. Serius. Serius. Dan itu itu bertahan. Maksudnya kan kadang Kamu udah tahu alasannya pasti nggak, Kak? Nggak sih. Oke. Ini bertahan nggak? Maksudnya Oh, ini kalau kan aku kelas 1 SD cita-cita lagi ketika kelas loro jadi bedo, ketika kelas 3 jadi pilot, jadi masinis, jadi apa. Ini Ya. bertahan cukup lama. enggak cukup lama. Waktu kecil aja. Aku tuh pengen jadi dokter karena aku pengen nyontek, men. Karena nyontek itu karena aku membuka Ternyata bibit-bibit itu sudah muncul sejak awal ya. ya gitulah. Masalahnya seperti itu. Tapi itu cita-cita yang mulia ya. Iya, tapi Tuhan Menyuruh. tahu niat burukmu di samping itu. Dan itu sudah, wah ya Tuhan, sejak kecil. Oh, iya. Dokter, men. Dokter. Untuk dapat duit tidak. Pantat. Demi pantat ini. Mungkin akan jadi dokter cabul. Ya. Untungnya tidak di situ. Ya, betul. Jadi akhirnya cita-cita kedua adalah karena gagal jadi dokter kan. Maksudnya karena kayaknya jadi dokter susah ya. Terus yang bisa tetap mendekati itu setidaknya cita-cita terselubungku masih bisa terlaksana kan. Kalau misalkan aku tidak jadi dokter, jadi apa ya? Wah, karena mungkin jadi dukun gitu. Kan lebih parah itu. Sekarang kan ada orang yang profesinya tuh dukun cabul itu ada juga. Nah, mungkin masuk ke situ masih oke ya kan. Tapi ternyata tidak bisa juga. Terus Wah, kayaknya aku harus memutuskan untuk tidak di situ deh gitu. Terus kamu bercita jadi IO. Ya. Tapi ternyata semakin jauh dari pantat. Masa? Tapi penuh dengan bingar-bingar duniawi. Ya. Ya, Berarti pernah bercita-cita jadi dokter ya? pernah. Keren. Aku lali dilakoni cita-cita aku biyen opo lali aku. Tapi ternyata ini, aku nggak tahu ya kalau kalian tuh ini nggak tahu cita-cita itu dipertahankan dan diusahakan nggak tahu? Enggak tahu. Nah, dulu itu sebatas cita-citanya boleh pilot, mikir. Tapi aku sempat stuck itu adalah di musisi, Bi. Aku pengen jadi musisi. Kelas loro SMP aku ngerasa kayak aku pengen jadi musisi dan itu bertahan dan tidak kesampaian. Karena bisa jadi gini nggak? Kamu merasa oke di satu bidang, itu karena kamu tuh bener-bener oke di bidang itu, atau karena teman-temanmu yang nggak oke? Kita yang kedua. Kamu merasa pinter di musik, karena circle-mu tidak pinter di musik. Ya. Kita yang kedua. Kalau kamu pergi ke tempat lain, ternyata yang lebih pinter banyak. Kita lebih ke arah yang kedua. Nah. Dan itu membuat saya bercita-cita musik dan tidak kesampaian. Nah, ini lagi bridging maksudnya. Kita sama-sama suka musik juga, betul? Iya. Tapi kita nggak pernah satu yang ngeband bareng pernah, cuma nggak pernah yang seserius itu. Ya. Kita nek ngomong-ngomong musik, kamu masih ini, Bi? Masih apa? Idolamu masih Linkin Park? Oh iya, Linkin Park. Still. Oh, keren. masih di situ. Karena Belum ada yang menggeser ya? belum ada yang menggeser. Ya, meskipun Chester sudah meninggal ya. Tapi Linkin Park itu tetep kok gimana ya? Maksudnya nggak terus fanatik, nggak. Cuma dan itu ternyata aku tidak memaksakan, tapi karena aku sering mendengarkan itu dan anakku sering mendengarkan itu, hafal sekarang. Dan aku tuh semua lagunya Linkin Park tahu dia. Iya. Gitu. Kalau nonton YouTube itu bukan film kartun ya dia, tapi konser-konser Linkin Park. Nah, aku tidak memaksakan di situ, cuma ya gini, maksudnya sekelas Linkin Park itu punya musik yang di atas rata-rata jelas kan, dan patut dan boleh dibilang ya, Bi, satu langkah di depan. Jadi
orang-orang musisi-musisi baru di sini dia sudah di sini. Oh, iya, nggak sih bener, menurutku? bener. Dan kan ada banyak band yang memang sebenarnya itu ecek-ecek, tapi dia karena punya kesempatan dia jadi ini. Nah, kalau bagiku Linkin Park itu tidak yang ecek-ecek gitu. Tidak. Jadi mereka memang bener-bener Berskill juga. oh iya berskill dan Cuma ya memang setelah apa jenis, kalau nggak salah kan di Linkin Park itu kan personel belakangnya, maksudnya kan personel depan aku bilangnya vokalis ya. Personel belakang musisi-musisinya itu kan beberapa kali ada yang gonta-ganti ya. Ya nggak sih? Kayak DJ-nya. pada awalnya sebelum terkenal iya. Nah, Tapi setelah Linkin Park sudah settle di situ. ya sudah oke di situ nggak ganti lagi. Setahuku sih yang DJ-nya itu yang pernah ganti. Setahuku loh ya, tapi aku Linkin Park nggak mendalam-dalami amat sih. Nah, setelah Chester nggak ada ya kayak ini ya. Kayak Ya sudah mati karena kan memang soalnya nyawanya di situ ya. Bisa dibilang maksudnya nggak tergantikan gitu Chester, boleh dibilang iya, atau tetap nggak tergantikan karena memang lagunya juga dibuat untuk seperti itu. Nah, Jadi dan mungkin ketika si pembuat lagu itu paling cocok dibawakan Chester gitu ya. iya. Jadi ketika Kayak Ahmad Dhani. Ada beberapa lagunya Ahmad Dhani itu yang hanya bisa dinyanyikan oleh Once. Karena itu memang diciptakan untuk karakternya ya, Once. ya. Nah, kayak di Linkin Park itu Mr. Han menciptakan lagu itu memang untuk Chester. Karakternya Chester gitu ya. Terus si Mike juga nyiptain lagu untuk itu sih. Nek band Indonesia apa? Band Indonesia Band Indonesia. Dewa 19. Oh iya pasti. Kemarin saya nonton nih. Wah, Mantap. iya. Dan ada apa? yang tak ajak nonton itu yang si sok tahu musik itu. Apakah dia akan paham juga? Ya pas di sana sih gini-gini. Oh, iya. Tapi kayaknya nggak masuk di otaknya. Berarti untuk Indonesia ya Dewa 19. Dewa 19 sama Jamrud. Jamrud ya. Oh iya, Jamrud itu Tua ya. Saya tua sekali kayaknya. Tapi memang dua band itu. iya. Dan Oh nggak ketinggalan Sheila on Seven ya. Sheila Sheila on Seven itu memang sejuta umat semua suka sama dia. berarti lumayan. Aku nggak ini ya Nggak fanatik. nggak fanatik satu bukan nggak fanatik sama satu genre. Misalkan Linkin, maksudnya gini. Aku seneng Linkin Park. Terus aku seneng Jamrud. Mungkin masih ada Ya, garisnya. rentengnya ya. Tapi kok langsung ke Sheila. Iya. Ya kan? Nah, itu tapi memang aku suka Sheila on Seven juga. Iya. Sheila on Seven itu lebih ke kenangan lagunya tuh. Iya sih, itu karena kan ya pas SMA-mu ya naiknya ya. Tua. Iya mungkin. Ya. Dan itu pokoknya buat belajar gitar gitu. Iya. Ketika belajar gitar pasti Sheila on Seven, Sheila on Seven. Karena dulu aku pernah dengar kalau Duta pernah ngomong ke Eros kalau nyiptain lagu mbok sik musiknya gampang-gampang wae. Kan mereka nggo basa Jawa. Akordnya gampang-gampang wae gitu ya. Akordnya sih gampang-gampang wae. Men orang-orang itu kalau belajar gitar ya pakai lagu kita. Iya, gitu. iya, itu boleh dibilang salah satu strateginya mereka juga. Iya. Iya. Dan dia memang berhasil. Iya. Berhasil juga dan terus ngeband kamu anu ya, Bu? Ngedrum. Tok-tok iso drum. Kidal. Hanya hi-hat-nya aja yang kidal. Maksudnya apa namanya? Hanya hi-hat-nya aja. Emang iso Aku nggak bisa megang hi-hat pakai tangan kanan. Itu aja. Kekurangan, bukan kelebihan, kekurangan. Aku nggak bisa megang hi-hat pakai tangan kanan. Aku nggak mengurusi dunia perdraman ya, jadi nggak juga. Dan tapi kan itu dan hanya waktu itu aja bisa. Ternyata tak coba sekarang nggak bisa, beneran nggak bisa. karena lama nggak diasah. Bisa jadi, bisa jadi karena memang dulu merasa bisa juga bisa jadi. Dulu merasa bisa. Ya, saya untungnya masih sok bisa. Jadi
hajar terus ya pokoknya. Oke, setelah musik anu Bi, kita biar kontenku anu Bi, rada waduh. Awak kabar Nah, YouTube kan harusnya ngentot rata. paling mengefek-efek kan karo Vincent dulu kok. Anu, Wah, mabur lagi. hah? Anginnya rono. Anu iki apa jenenge kita anu? Tekan kono. Wah. Aduh, apa tadi aku? Kita band konten YouTube pun rada berisi nih, Biar. Oke. Kita kita berpikir sedikit. Bi, kamu ngerti kata ini? Mungkin teman-teman Kuman juga tahu. Arti kata Wes duwe temen. wes ono. Episode perdana langsung ono pokoknya to. Yakin ya, to? Yakin ya. Kata dilalah. Dilalah itu Bahasa Jawa ya. dilalah ini bahasa Indonesia apa? Bi? Kebetulan. Kebetulan. Ya. Tapi kebetulan Ternyata dilalah dilalah apa dilalai? Dilalah itu kan ada Contoh kalimat. garis beritanya nek sing tak pahami ini gitu. Dilalah itu adalah sesuatu yang harusnya kesini tapi kemudian tidak jadi, Tapi positif. tapi efeknya itu Bagus. positif, betul. Bagus lagi. Nah, menurutmu contoh gini, aku pernah pas ini tak lontarkan dalam sebuah komunitas gitu loh, Bi. Kalian pernah ngalamin dilalah nggak sih guys, gitu. Ternyata ada suatu dilalah gini. Mas Sawi dulu pernah mah operasi apa ngono itu. Lah, dilalah alatnya dokter ini ono sing kurang. Piye sehingga aku tidak jadi operasi. Lah, pas dijadwal ke operasi nih, aku wis mari. Pun dilalah, kok yo biyen iki pas anu kok aku jebul wis mari. Itu sebagai sebuah apa nek menurutmu? Sebagai sebuah anugerah atau sebuah pertanda baik dari Yang Maha Kuasa? Dilalah. Oh, dilalah kok ya mau ki aku ra ido menyang, nek ido menyang ra ya ngopo misale. Nek bagiku kok sepertinya anu ya. Dilalah itu hanya bahasa manusia. Maksudnya itu nggak ada sebenarnya dilalah itu. Karena apa yang terjadi pada kita itu sudah digariskan memang. Jadi hanya kita belum tahu aja. Oh, berarti hanya kita belum tahu, setelah itu terjadi baru kita ngomong itu dilalah. Dan kita membahasakan itu ya. Iya. Ketidaktahuan itu kita bahasakan itu menjadi dilalah. Oh. Mungkin bisa diganti. Bisa tapi tidak harus diganti ya. Mungkin bisa diganti dengan tapi Tuhan berkehendak lain. Oh, nah, itu iya, bahasa iya, dilalah iya. itu bisa diganti dengan Mungkin bahasa formalnya kali ya. Misalkan kayak temanmu tadi yang bilang kalau tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi alatnya si dokter ini memang sengaja sama Tuhan dikurangin satu biar aku nggak jadi operasi. Karena kamu tuh akan disembuhkan pada hari sekian. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Berarti bagi saya loh ini. Bagi saya. Masalah bukan bagimu. Jadi kamu memaknai dilalah itu sebagai sebuah bahasa ketidaktahuan. Sangat tidak saya dulu itu. Kayak pas aku patah hati tadi. Pas kamu mulai dapat pekerjaan. Itu bukan dilalah kamu ini, bukan dilalah kok kamu. Bukan seperti itu. Karena ternyata perpisahan kita itu menjadikan hal baik. Ya kan? Kamu jadi kerjaanmu sekarang sudah oke. Untuk bojo? Untuk bojo suka ngono. Punya anak juga. Ya. Dan juga. saya punya pekerjaan baru yang lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Jadi
bukan dilalah itu tadi. Memang sudah settingannya seperti itu. Cuma karena kita nggak tahu aja, dan kita membahasakan ketidaktahuan kita itu. Keren nih, sangat nih. Bahasa ketidaktahuan itu. Dilalah itu ternyata bahasa ketidaktahuan kita yang muncul ketika kita jadi tahu itu. Iya. Wah, sangar tenan iki cita-cita kok iki. Opo. Ada yo dokter uji ilmiahnya, tapi kita yakin positif banget. Bomo sesuk sing nonton anu. Oke. Ini sudah malam iki. Kita sudahi dulu. Wah, aku saya pengen ditakoni terus ya. Waduh. Kita nomor 8 9 10 untuk tahu kan. Anu, besok next episode lah. Biar aku konten YouTube-ku lebih banyak. Oke. Terima kasih teman Kuman yang sudah. Ini sekali lagi ini episode perdana. Terima kasih kalian sudah menonton. Optimis ya, pokoknya optimis. Nah, ini aku tujuanku membuat video ini tidak lain tidak bukan gula AdSense. enggak. Tujuanku adalah pengen mendokumentasikan teman-temanku, orang-orang di sekitarku. Terus ya semuanya lah, esok koncoku SD, koncoku SMP, koncoku SMA, koncoku kuliah esok tak parani kabeh. Golek mangan. Berkedok gawe video. Oh ya, bisa jadi ide bagus itu. Wow, jok iki Golek ideku. mangan. Ideku lho iki ideku lho iki. Nah, gitu besok bisa dilihat siapapun nantilah. Oh, Andi tahu di konco kae. Iya. Andi, anakku juga nanti, oh bapakku ini koncone ini, papaku ini koncone ini gitu. Nanti kalau ada yang bahasaku yang sedikit cabul bisa di-cut aja. Nggak usah. Pokoknya ini murni editing minimalis. Video seadanya, pokoknya begitulah. Thank you Babe, selamat malam. Sama-sama. Terus besok kapan-kapan aku kesini lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi banyak hal. Yang berarti part 2. Tapi kita beda host. sama beda bintang tamu ya. Oke, gitu dulu Be. Oke. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.